Selamat sore teman-teman. Perkenalkan di sini saya Lutfi. Kita di sore ini akan sedikit bincang-bincang sedikit bersama dengan salah satu alumni dari salah satu pondok yang cukup terkenal, cukup besar di Indonesia. Langsung saja kita sambut Kak Khalif. Silakan Kak Khalif. Waduh, permisi nih Lutfi, selamat sore. Sore juga. Luar biasa. Gimana, sehat Kak? Ini sebentar, saya mau duduk yang baik dulu ya. Senyamannya. Oke. Gimana, sehat? Alhamdulillah, saya sehat sekali teman-teman semuanya. Saya mau nyapa teman-teman dulu ya. Boleh. Oke, selamat sore teman-teman. Wah, di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya nggak sengaja diculik ini. Diculik. Diculik sama Kak Lutfi ya. Lutfi, ya. Nah, salah satu alumni juga dari pondok pesantren. Jadi kita juga bareng-bareng ini kebetulan Kak Lutfi itu juga alumni pesantren dan saya juga alumni pesantren. Gitu. Semoga kalian sehat terus. Gitu ya Kak Lutfi. Betul. Wis, kesibukan sekarang kalau boleh tahu apa nih Kak? Kalau kesibukan sekarang sih terus terang aja, saya kan termasuk yang gap year ya. Nggak kayak kamu udah langsung kuliah ya tahun ini ya? Insya Allah. Oke, boleh tahu nggak teman-teman kamu kuliah di mana? Di Jogja. Di Jogja. Oke. Di Jogja aja gitu ya, nggak mau ngomong di mana. Ya. Oke, mungkin di akhir video aja lah ya. Boleh. Oke, kalau tadi mungkin Lutfi ya, tadi mungkin nanya saya di mana gitu kuliah. Saya sekarang kuliah kesibukan di kampus di UIN Saizu, UIN KHJ Profesor KHJ Saifuddin Zuhri Prokoto. Dari sini kira-kira nggak sampai 30 menit sih, 20 menit kayaknya udah Standar. Udah sampai sana gitu kan. Mungkin itu sih, saya sekarang udah mau ke semester 5 ini. Semester 5. Bentar lagi ya. Termasuk mahasiswa ya bisa dibilang mau tua ya. Ya, mau tua betul. Emang udah harus serius ini, nggak kayak semester 1 gitu. Kalau kamu kan nanti mungkin semester 1 ya. Ya, masih bebas hahi ya. Semester 1 2. Betul banget. Ya. 1 2. Tapi nanti nggak kerasa kok tiba-tiba kamu udah semester 3 aja gitu. Jadi teman-teman di sini kita akan sedikit bincang-bincang tentang pondok pesantren ya, karena kita juga alumni. Jadi setiap alumni ataupun setiap santri pasti punya latar belakang, punya keinginan awal kenapa memilih pondok pesantren sebagai pendidikannya. Ini kita sering bersama Kak Khalif. Dulu kenapa sih milih pondok pesantren? Oke. Jadi emang dulu ya saya itu kalau saya itu mondok pertama kali itu saya masuk pondok pertama kali maksudnya itu di tahun 2013. Ya, 2013. Berarti kalau sekarang sudah 2023 10 tahun yang lalu ya. Tahun, ya. Dan nggak semasif seperti sekarang ini. Jadi saya itu dulu 10 tahun yang lalu ya, Android mungkin masih baru berkembang, masih masuk Indonesia kan. Terus juga nggak semasif sekarang. Sekarang kan setiap orang pasti punya Android kan. Ya, betul. Kalau dulu saya nggak punya Android gitu. Jadi untuk informasi ataupun media sosial itu nggak seramai sekarang gitu. Dan kenapa, kalau tadi pertanyaan kamu apa? Kenapa ya? pilih pondok pesantren? Oke. Jadi pertama, ini klasik banget sih, nggak bisa disamakan dengan kamu mungkin ya. Betul, pasti beda. Usia kita berapa? 5 tahun ya? 5 tahun bisa ya. 5 tahun. 2004 saya. 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, saya 2000. Itu sederhana aja sih waktu itu, karena saya kan di kampung. Terus saya mau masuk pondok itu ya pertama sebenarnya nggak sengaja. Iya loh. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan aja gitu, karena pondok saya kan termasuk dekat juga dari rumah gitu kan. Itu terus terang aja jujur ya, ini agak serius. Kalau misalkan tadi ditanya kenapa, itu pertama adalah emang kesadaran diri, kepengen mondok, kepengen ya lebih baik mungkin dari yang lainnya gitu, ataupun diri saya sendiri lebih baik dari sebelumnya dari segi akhlak atau apa dan sebagainya. Terus juga kepengen tahulah lebih mendalam tentang Islam seperti itu. Dan ya awalnya juga saya nggak mau mondok gitu. Saya mau tanya nih, kan kamu tadi tanya nih, kamu juga alumni pondok kan? Betul. Nah, kalau tadi kamu tanya kenapa, aku nggak kenapa lah, saya nggak kenapa lah. Tapi mungkin buat teman-teman bisa tahu gitu kan, perasaan apa nih yang pertama kali kamu rasakan saat mondok? First impression. Ya, first impression banget, betul. Jauh. Itu yang saya rasakan jauh dari teman-teman rumah, dari keluarga, terutama dari ayah ibu. Itu benar-benar rasa jauh. Tapi ya itu cuma rasa aja ya yang bisa dibilang cuma berjalan 1-2 hari lah. Setelah itu kita tertutupi dengan ramainya suasana pondok. Teman-teman ya bayangin satu kamar kita sekitar
kurang lebih 30 30 ya. kan. Wah sekali. Berarti rasa pertama itu jauh ya. Tapi sempat kayak kangen nggak sama orang tua? Oh, ya, pasti ya. Pasti. Terus untuk ngobatin itu biar tetap betah itu apa? Biar tetap betah. Ya, kita kan ada fasilitas juga untuk bisa komunikasi sama orang tua, itu paling saya manfaatin betul. Kalau ada waktu telepon ataupun sekedar chatting di WA. Ya. Itu sudah mengobati kangen ya. Sudah. Oke. Jadi ya kembali ke pertanyaan awal, kenapa milih pondok pesantren? Ya emang kadang kesadaran kita juga pasti ada dorongan dari orang tua untuk ke situ ya, karena mindset orang-orang ataupun ya orang tua lebih khususnya. Betul. Pondok itu ya pasti untuk memperbaiki ataupun menjadikan santri menjadikan anak itu baik. Betul. Ya emang sama persis ya teman-teman semuanya apa yang tadi mungkin juga kalau ditanya ke saya juga sempat kita sharing juga kan, karena kita kan forum ini buat diskusi aja gitu kan, karena tadi terus terang saya diculik sama dia. Saya nggak tahu mau kayak gini teman-teman semua gitu. Jadi betul sih ada kesamaan untuk kangen dan sebagainya di awal itu pasti, tapi itu semuanya akan jadi kisah yang emang luar biasa banget. Betul. Ketika kita udah ngelewatin itu semua, emang berat teman-teman, tapi berat bukan berarti nggak bisa dan nggak bisa sama sekali. Berat justru kita harus makin kuat kan gitu. Oke, tadi kembali ke pertanyaan betul ya Kak Lutfi, kenapa saya tadi mungkin ditanya sama Kak Lutfi mondok gitu ya. Pertama emang pengen memperbaiki diri lebih banyak juga kan teman-teman. Tadinya teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton video ini, itu saya backgroundnya SD negeri. Kalau Lutfi backgroundnya apa? Sama sih. Sama. Iya, SD negeri. Dan yang pasti secara bahasa sekarangnya kan sakofa Islamiyah ya, atau pemahaman ya betul sekali kurang. Tapi ya itu jadi tantangan tersendiri sih. Itu yang saya rasakan, nggak tahu kalau Lutfi ya. Itu jadi emang kita lebih beradaptasi dengan lingkungan pesantren gitu ya. Kita akhirnya lebih betah gitu. Akhirnya tujuan pertama kita untuk saya sendiri adalah mencari jati diri gitu sih. Karena di lingkungan yang baik, yang positif, pasti kita juga akan ke arah yang positif kan gitu. Bawahnya. Betul. Oke, mungkin itu sih untuk jawaban pertama saya. Jadi ada muncul pertanyaan kenapa, terus bagaimana, ini seperti apa? Seperti apa dinamika? Pastinya ada naik turunnya ataupun ada rasa ini itunya. Nah itu gimana sih dinamika di pesantren? Oke. Ini pertanyaan keren banget ya. Dinamika ya, gimana naik turunnya pesantren itu pasti. Contoh misalkan saya mondok tahun pertama kelas 7, pasti ada tantangannya. Kelas 8 ada, kelas 9 ada, kelas 10, 11, 12 sampai lulus. Tapi yang paling apa ya istilahnya tuh paling dirasakan banget itu emang apa ya, dari segi mata kan banyak ya pondok itu kan, ada dari segi mata pelajarannya, pelajaran sekolahnya, atau pelajaran pondok, atau mungkin sosial kita dengan teman kan, atau hafalan kita. Kalau saya sih emang apa ya, mungkin waktu saya mondok tuh berarti berapa? Saya itu angkatan 19. Kamu angkatan berapa? Saya angkatan 2019. Saya 19. Di SMA-nya. Iya, lulus pondoknya kamu kapan? 2022 23. Berarti masih tahun ini tergolongnya. Iya. Baru kemarin. Oh, baru kemarin ya. Oke. Ya, emang saya 19, saya lulus 19, jadi sekarang itu udah menginjak 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu. Itu nggak terasa sih. Itu apa ya, dinamikanya itu pasti yang pertama untuk saya sendiri ya, itu ada rasa nggak betah. Itu hampir setiap tahun itu menghantui. Tapi nggak betahnya awal kita masuk sama saat berjalan itu beda. Awal-awal kelas 7, paling nggak dia nggak betah karena kangen sama orang tua. Iya kan? Betul. Terus kepengen pulang, nangis gitu kan. Nah itu semuanya terlewati dengan apa? Dengan sosial kita, dengan teman-teman, banyak teman, kita menikmati kegiatan kita, terus kita kembali niat ke awal kita untuk mondok, terus ingat orang tua. Mohon maaf ya, kita kan mondok juga apa ya istilahnya nggak cuma masuk doang kan, pasti ada anggaran atau dananya kan. Pasti itu diingat-ingat. Itu diingat-ingat loh, orang tua kita udah masukin kita itu, mohon maaf ya kalau dalam tanda kutip material gitu. Meskipun kita ya mungkin orang tua udah rela-rela aja kan, itu juga harus dipikirkan. Orang tua kita udah, oh ini masa kita harus batalin sih. Itu salah satu penyemangatnya juga. Terus di kelas-kelas yang lainnya dinamakannya ya nggak ada ya selama ini sih. Mungkin lebih ke apa ya di pondok itu, mungkin lebih ke keseharian aja, sosialnya. Sosial aja. Yang penting kita nggak banyak ngelanggar. Nah ini
pelanggaran ini mungkin juga nanti mau ditanyain banyak sama Kak Lutfi ya soal pelanggaran. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau tadi ada 2 tipe orang yang nggak betah. Di awal-awal itu emang karena kangen. Terus yang kedua bisa disimpulkan karena peraturan. Ya. Nah, karena kadang kita mendengar pesantren pasti erat kaitannya dengan ketatnya peraturan. Contoh yang simpel aja, kita nggak boleh bawa HP. HP ya. Iya itu. Terus apalagi banyak ya yang mengikat keseharian kita di pesantren pasti ada aturan di situ. Karena dengan peraturan bukan untuk dilanggar, namun ditaati. Namun ya fakta yang mungkin nggak bisa dibantah, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindarkan adalah adanya pelanggaran di situ. Betul sekali. Ya mungkin kita minum dulu ya. Silakan minum dulu. Teman-teman yang lagi minum ikutan nggak apa-apa. Tadi mungkin kita udah ngobrol ya dinamika, terus juga mungkin tadi disebutkan ada yang betah dan terus juga peraturan pondok. Jadi gini, salah orang ataupun santri gitu ya, kalau misalkan dia itu pengen bebas, dia itu pengen gak ada aturan, dia itu pengen hidup semaunya sendiri, itu salah. Karena ya mungkin untuk kelas 7 yang nonton ini ya, atau yang SMP mungkin kalian belum bisa memahami ini, tapi nanti kalian akan paham bahwa ya nggak ada tempat yang emang bebas dari aturan, itu nggak ada gitu. Cuman emang betul tadi yang kalau disampaikan itu kan ada semacam apa ya, peraturan yang emang batasi banget kan, kayak soal HP lah. HP kalau apa nih? HP Oppo ya. Oppo apa tuh? Ada nyanyinya dari lagunya ya. Oppo anane gitu. Ya Oppo anane. Ya maaf. Ya. Oke, jadi peraturan ya, soal peraturan. 1, kita kembali ke niat. Terus kita tahu bahwa semua tempat, tempat yang kita kunjungi itu pasti ada aturan. Sampai misalkan kita ke mana ya, yang remeh banget, ke kebun lah ya misalkan ya. Itu pasti kan ada aturan meskipun itu kadang aturannya nggak rasional juga ya. Contoh misalkan jangan ambil daun, takut ini gitu kan ya. Mungkin itu juga kan bagian dari aturan gitu loh. Nah, pertama soal aturan biar kita betah, yang ini real banget ya teman-teman, yang saya rasakan nih kalau Lutfi. Itu kita kalau misalkan mau nyaman, kita jangan kena hukuman. Karena kalau misalkan kita kena hukuman, pasti kita akan banyak melakukan tekanan salah satunya. Terus kita nggak fokus sama tujuan kita. Betul. Misalkan contoh kalau gini, hari ini waktunya untuk tahfidz. Ya. Tapi karena saya lagi dapat hukuman, bukannya ngafalin Al-Quran, malah saya harus nulis misalkan hukuman ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu mungkin juga bisa, itu berapa kali. Nah itu jadi mendistract kegiatan pikiran juga. Betul juga. Jadi emang kita ya jangan melanggar sih. Kalau orang bilang peraturan itu untuk dilanggar lah, itu salah menurut saya. Peraturan dibuat itu untuk kita taati. Semakin kita semakin kita taat, semakin kita betah. Itu prinsipnya. Jangan jadikan itu beban, jangan jadikan itu sesuatu yang memberatkan kalian. Itu. Oke ya. Terus kalau itu kan dari mungkin bisa dikatakan dari santri ya. Kalau menyikapi ada hukuman, ada aturan, itu emang ada yang bisa menyikapi itu dengan benar, dan ada juga yang ya jadi terganggu dan nggak memandang peraturan justru memberatkan. Nah, tapi kan kita ya pasti ada, setiap santri punya wali santri gitu, dan saya pernah punya teman nih Kak. Punya teman itu dia sering melanggar. Tapi ya dia melanggar atas perbuatannya, dan itu mutlak salah dan benar adanya kalau dia salah. Tapi kadang wali santri dia nih, wali santri dia itu nggak terima dengan anaknya dihukum oleh pesantren, dan itu wali santrinya menuntut ke pesantren atau melakukan protes besar-besaran. Terus kayak intinya wujud nggak terimanya anaknya dihukum di pesantren. Itu gimana Kak? Oke, ini terus terang saya kaget ya dengan pertanyaan ini, karena sangat di luar dari apa yang saya bayangkan. Kalau Lutfi mungkin kalau Lutfi ini dulu aktif nggak di pesantren itu? Lumayan aktif. Jadi apa itu? Sempat jadi ketua, wih keren banget, ketua IPM ya? Ya, oke, OSIS gitu. Ya kalau di pesantren emang OSIS ya, emang IPM ya, ataupun organisasi yang lain lah ya. Karena kalau Lutfi juga mungkin salah satu pondoknya juga Muhammadiyah ya. Itu juga mungkin ya ada IPM seperti itu, karena IPM itu kan Ikatan Belajar Muhammadiyah. Oke.